Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah inayah pemilihan ketua RW periode 2023. Yang ketiga, acara yang ketiga sambutan Ketua RW definitif Bapak Haji Muhajir Wahyu Ramadhan. Sebelum saya bertanya kepada Bapak Ketua RT terpilih di RW 15, saya akan bertanya dulu ketiga pasangan calon Ketua RW yang malam ini lagi diadu di dalam forum pemilihan calon Ketua RW 15. Saya tidak menyebut satu persatu di antara calon 1 sampai calon 3. Calon 1, calon 2, calon 3 semuanya baik, semuanya sehat jasmani dan rohaninya. Karena jika saya tanya satu persatu, karena ada 10 item yang mau saya pertanyakan ke beliau-beliau selaku calon Ketua RW. Calon Ketua RW nomor 1, 2, 3 harus menjawab ini. Karena Ketua RW nanti, Nung sewu bapak-bapak ibu-ibu semuanya, terlepas laki-laki atau perempuan yang sudah mencalonkan dirinya sebagai Ketua RW di RW 15 ini, saya harap siapapun pemenangnya, monggo khidmatkan titah panjenengan dengan penuh amanah, rasa tanggung jawab, dan jangan gampang mutung. Selanjutnya, pertanyaan saya kedua, mohon dicatat. Masalah daripada krusial permasalahan-permasalahan yang ada di RW 15 memang notabene adalah satu kepemilikan, kedua banjir. Banjir ini alhamdulillah bapak-bapak selalu mendatangi kita di akhir tahun, dan saya itu sempat hampir stroke. Kenapa? RT 05 lapor Pak RW begini jalan ditutup. RT 04 lapor Pak RW wong amerta melakukan banter-banter, airnya masuk ke rumah. Apa yang harus saya lakukan? Saya bersurat, walaupun surat saya selaku Ketua RW 15 ning sewu Bapak Ibu semuanya, langsung bukan hanya kepada wali kota, saya pun mengajukan perihal tersebut kepada kementerian yang ada di Provinsi Jawa Timur beserta yang ada di pusat untuk memohon supaya RW 15 ini diperhatikan. Yang perlu harus diperhatikan oleh bapak-bapak Ketua RT terpilih pada malam hari ini, apa yang sudah disebutkan oleh calon-calon Ketua RW beliau bertiga tadi adalah yang dimohon keguyuban antara Bapak Ketua RT dengan Ketua RW yang ada. Karena apa? Bapak-bapak ibu-ibu semuanya, bentuk daripada keguyuban, kerukunan itu adalah utama. Contoh pasif yang kita terima pada kepemimpinan kami di 3 tahun yang lalu sampai hari ini, itu ada RT karena notabene pekerja, jarang di rumah,
Akhirnya dampaknya warganya, kadang RT-nya tidak ada, dimintain tanda tangan repot. Apalagi ketua, tiga calon ketua RW ini, nek dijalui tanda tangan repot sudah surati. Walaupun calon nomor 1 demikian, laporkan, bisa diganti. Ingat, jabatan ketua RT dan ketua RW ke depan bukan 3 tahun lagi, 5 tahun menurut Perwali. Wajar dong, orang bekerja ada upahnya, sudah diatur juga di Perwali. Dan alhamdulillah maghrib tadi saya sudah tanda tangan SPJ. Yang belum tanda tangan SPJ, bapak-bapak ketua RT segera tanda tangan, cairkan keuangannya yang untuk terakhir kalinya. Selanjutnya, ketiga, saya harap bapak ketua RT yang sudah terpilih mengerti sedikitnya daripada kronologi dan sejarah. Alhamdulillah, apa yang sudah disampaikan Bapak Ketua RT 05 terpilih pada saat ini tahun 2023-2027, walaupun beliau juga sebagai warga yang mana notabene di RT 05 atau Amerta, beliau belum paham. Apa yang dimaksud belum paham? Nung sewu. 2 tahun yang lalu, musrenbang yang dimiliki oleh Kelurahan Medoan Ayu, kalau kita berbicara prosedur, Amerta tidak akan pernah mendapatkan gorong-gorong dan pavingisasi. Betul apa betul? Benar, ini kan direkam. Kalau nggak benar, tidak sesuai prosedur, tidak sesuai aturan, siapapun saya lawan. Itu yang menjadi tupoksi kita sebagai pengurus kampung. Sudah selesai apa yang sudah diinginkan oleh Bapak Ketua RT 05. Kita syukuri dulu, kita mendapatkan program pavingisasi dan irigasi atau saluran. Kita syukuri dulu. Nah, sekarang monggo dicatat untuk calon ketua RW, bapak-bapak sama Ibu Yanti, calon nomor 1. Siapapun yang menang pada malam hari ini harus bisa seperti yang dilakukan Satpurba. Apa yang dimaksud Satpurba? Saya jelaskan Bapak Ibu semuanya. Ngapunten, saya sudah sangat cukup capek. Saya sebagai RT 03 hidup di 2 periode tanpa berhenti, tanpa jeda. Saya memekarkan RW 15 tanpa jeda, berarti saya menjadi pengurus RT 2 kali, RW 2 kali. Ini kan sudah sangat cukup kenyang. Tapi karena mamanya kemarin mencalonkan diri sebagai calon ketua RW, dia hanya ngaboti KSB. Apa? KSH. Apa KSH itu? Saya kurang paham. Yang penting istilahnya kader Surabaya hebat. Karena bapak-bapak, ibu calon ketua RW harus bersinergi dengan KSH. Tanpa dipungkiri, yang jalan itu bukan Bapak RT, yang jalan itu bukan Pak RW, yang jalan adalah KSH. Cuma kalau kita tidak mensupport beliau-beliau itu yang di balik layar tidak ada namanya di dalam struktur organisasi, hanya disebut KSH, beliau itu yang paling soro Pak, KSH itu notok omai wong dan sebagainya dan sebagainya. Itu ya KSH, tolong diperhatikan. Karena apapun bentuknya, ini harus sinergi antara Bapak Ketua RT, Bapak RW, dan kader Surabaya Hebat. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya, kader Surabaya Hebat ini sudah ada SK-nya dari Bapak Camat juga, yang mana notabene Pak Wali Kota Surabaya itu juga memberikan suatu dukungan dan support. Dan insya Allah Bapak-Bapak semuanya, kader KSH akan diangkat menjadi PNS, salah satu yang dipercaya oleh masing-masing RW. Bukan semuanya, contoh misal ketuanya, yaitu nanti yang akan diajukan untuk menjadi PNS. Selanjutnya, Bapak Ketua RW atau Ibu Ketua RW dari calon nomor 1 hingga nomor 3 mampukah membedah kekurangan daripada musrenbang
yang sudah sering kita ajukan. Dan mohon maaf Bapak Ibu semuanya, perlu diketahui, saya kemarin rapat terakhir minggu yang lalu didatangi dengan Bu Aning selaku anggota dewan yang ada di Surabaya. Beliau mengatakan ketua RW yang masih menjabat sampai Desember bisa mengajukan apapun yang belum dimiliki, seperti yang sudah disampaikan oleh calon nomor 2. Dan keuangan untuk dana kelurahan yang saat ini masih dibilang kategorinya terkumpul kurang lebih 3M. Dari nilai 3M itu, kalau ketua RW ini bisa memprovokasi beberapa ketua RW di sebelah-sebelahnya, insya Allah dengan membuat surat notabene dengan dibarengi bukti-bukti foto, contoh misal gorong-gorong, contoh misal pavingisasi, dibarengi foto dan bukti, kirim suratnya ke Pak Wali Kota, kirim suratnya ke lurah dan camat untuk meminta sebagian kecil sisa anggaran dana kelurahan tahun 2023. Jadi ini tugas daripada ketiga calon tersebut. Kenapa? Yang mana notabene dana kurang lebih 3M ini bisa panjenengan suwun Bapak Ibu calon ketua RW 15. Nun sewu, saya harap Bapak ketua RT terpilih maupun yang sudah purna, bagi yang sudah purna, tolong jangan menutup diri, bantu beliau-beliau yang sudah terpilih dengan asas musyawarah dan mufakat tetap, dan apapun bentuknya. Nun sewu, PR yang paling besar sebenarnya di Amerta, PR yang paling besar. Saya malu Pak, pemekaran kita tidak direalisasi, tapi saya juga tenang. Tenangnya apa? Pak Lurah yang mana notabene tidak mau menjawab, akhirnya terbuka dengan saya. Pak RW bukan apa-apa, pemekaran di wilayah seluruh kelurahan Medokan belum kami terima. Alasannya apa Pak Lurah? Alasannya kita fokus kepada pemilihan ketua RT dan RW. Apakah Pak calon ketua RW mulai calon nomor 1 hingga 2 dan 3 mampu untuk sedikit mengintervensi warganya? Contoh, saya ada data Pak dari Pak Lurah, kurang lebih warga di RT 01 tidak sampai 100, warga di RT 02 tidak sampai 100, warga di RT 03 lebih dari 100 kakak maksudnya ya, warga di RT 04 di bawah 100 kakak, dan warga RT 05 118 kakak. Saya ada datanya, Pak Lurah memberikan data itu ke saya. Kalau panjenengan kepingin mekar, sekarang kita tanya orang 3 ini, mampu nggak besok mengintervensi sedikit warganya? Sing gurung kakak ini dan dikongkon gay kakak. Supaya apa? Kita nggak perlu menunggu 5 tahun ke depan untuk pemekaran ini. Besok dilantik kita bisa jalan, dan harus sinergi. Semuanya bisa Pak, apa yang tidak bisa? Berarti pemerintah Kota Surabaya ini memberi suatu kelonggaran dan jangan mengganggu proses pemilihan ketua RT dan ketua RW terlebih dahulu. Biarkan ini prosesnya jalan, selesai ajukan. Dan insya Allah tahun depan Desember pemekaran itu sudah bisa dilaksanakan dan ada honor-honornya untuk ketua RT dan RW yang dimaksud Bapak Lurah dan Pak Camat seperti itu Bapak. Saya sampaikan ini supaya panjenengan paham. Kena opo sih? Krusialnya apa yang ada di wilayah RW 15? Jangan salah Bapak Ibu semuanya, walaupun kita RW buncit, walaupun kita RW 15, RW paling ragil, RW paling masih dikatakan sangat liar, nun sewu, kita harus bangga menjadi warga RW 15 karena notabene warga RW 15 bisa meramaikan Kota Surabaya. Kenapa? Bibit-bibit unggul, baik pengurus yang pada saat ini ada di tengah-tengah kita maupun orang-orang atau
tokoh-tokoh masyarakat yang ada di RW 15 tidak mau muncul di depan kita. Sangat banyak Bapak Ibu. Saya bangga dengan semua warga di RW 15. Dan kembali lagi, siapapun pemenangnya, monggo ramaikan, semarakkan, sing rukun. Itu saja. Saya tidak mau Pak jenengan ada gap. Ini ya, catat omongan saya bagi ketua RT terpilih. Kalau jenengan tidak rukun, saya bisa melaporkan jenengan dan berhenti pada saat itu juga. Kalau enggak, ini kan direkam. Kalau enggak, buktikan. Kalau dimintain warga sulit untuk tanda tangan, kalau dimintain warga mintain tolong alasan dan sebagainya kakek cangkem, laporkan ke saya. Walaupun saya sudah tidak menjabat sebagai ketua RW, saya berhak untuk melaporkan panjenengan semuanya karena filternya ada di saya. Saya tidak ingin apa sih jabatan saya. Dan sekarang saya bertanya ke Bapak Badarudin. Ngapunten, agak panjang sedikit, biar ngerti Bapak-bapak. Bapak Badarudin sanggup menjadi ketua RW 15? Alhamdulillah. Bapak Badarudin sanggup gajinya dibagi? Sama siapa saja? Bukan. Bapak sanggup membagi uang itu, gaji itu, atau upah itu? Contoh, gajinya Pak RW 1 juta atau upahnya Pak RW 1 juta. Apakah Bapak Ketua RW, calon Ketua RW nomor 3 sanggup dan mampu bahkan ikhlas membagikan seperti itu? Siap. Alhamdulillah. Sekarang saya beranjak ke Bapak Ketua yang biasa saya sebut Bapak Ketua karena beliau sebagai Ketua Kelompok Informasi Masyarakat. Walaupun beliau ada di bawah saya sebagai Sekretaris Ketua RW 15, beliau di luar sana sebagai Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan Medan Ayu, bahkan beliau juga sebagai koordinator Ketua Wilayah Timur untuk Kim Medan Ayu. Mau tidak mau, terima nggak terima, suka nggak suka, sumbangsi warga RW 15 kepada kelurahan bahkan kecamatan sangat cukup besar. Dan intervensinya beliau sebagai ketua Kim, Bapak Markus, bukan hanya didengar di kelurahan Medan Ayu, bahkan di wilayah Surabaya Timur. Pertanyaannya, Bapak calon ketua RW nomor 2, apakah jenengan sanggup upah atau gaji diminta oleh beberapa pengurus panjenengan? Pertanyaannya hampir sama seperti yang saya sampaikan ke Bapak calon ketua RW nomor 3. Monggo, sanggup napa mboten? Mboten. Alasannya apa? Kalau para ketua RT dan pengurus RW nanti selalu bisa sinergi, otomatis secara konsumsi dan lain-lain itu honor ya. Sebenarnya honor itu tidak ada apa-apanya. Jadi kalau misalkan sanggup atau tidak, saya jawab tidak. Tidak, siap. Terima kasih Bapak Michael Markus selaku calon ketua RW di calon nomor 2. Semua punya pilihan, bebas. Apapun yang sudah disampaikan adalah bentuk daripada inisiatif yang ada dan itu pun sah menurut hukum. Apapun yang disampaikan Bapak calon ketua RW nomor 3 beserta Bapak calon ketua RW nomor 2 masing-masing mempunyai hak dan tidak bisa diintervensi apapun yang sudah disampaikan. Masalah upah atau gaji itu adalah sebagian daripada hak pribadi masing-masing ketua RW yang dimaksud Bapak Michael Markus seperti itu nggih. Selanjutnya saya mau tanya calon nomor 1, ketua RW nomor 1 ini apakah mampu dan mau gajinya atau upahnya diminta oleh pengurusnya? Kalau pun mau, saya kepingin mendengar dan didengarkan oleh bapak-bapak ketua RT terpilih beserta warga masyarakat RW 15. Monggo.
Berarti gak ada momen gitu ya, Bi ya? Nggak tahu loh, memang ini kita spontanitas dadakan supaya calon ketua RW di RW 15 harus siap apapun pertanyaannya dan harus bisa ngademno masyarakat sekitarnya, termasuk ngademno hati pikirannya bapak-bapak ketua RT. Kalau nggak mau ya sudah pulang aja. Jawab. Oke. Kalau saya siap untuk dibagi, karena nantinya beliau-beliau yang membantu saya ketika seandainya saya berhalangan atau saya sakit, yang mewakili adalah beliau-beliau wakil dari saya atau bendahara. Itu karena nanti saya nggak akan tangan kosong, saya akan bagi sebagian gaji saya untuk beliau. Itu upah dia untuk bekerja membantu keanwean. Itu aja. Cukup ya. Terima kasih. Kalau bisa Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW atau Ibu Ketua RW terpilih pada malam hari ini, tolong tetap gunakan Satpurba. Satpurba singkatan dari atau kepanjangan dari Satuan Pengurus Tanpa Pungli dan Bebas Narkoba. Tolong sekali lagi saya sampaikan, ikon daripada RW 15 adalah Satpurba, Satuan Pengurus Tanpa Pungli dan Bebas Narkoba. Dua perihal itu adalah penyakit masyarakat yang terjadi, walaupun itu terjadi kita flashback ke belakang atau maju ke depan, sama, pungli dan narkotika. Saya tidak ingin RW 15 ke depan siapapun pemimpin-pemimpinnya, siapapun Bapak Ketua RT-nya, monggo. Kalau bisa kita merapatkan barisan Ketua RT 1 hingga 5 dengan RW terpilih. Jangan membiarkan dua perihal tadi ditambah satu, judi. Pungli, tolong lek warga jaluk tanda tangan, ojo dijaluki duit, ojo dicepai kotak. Ingat ya, tolong warga lek jaluk tanda tangan, ojo dicepai kotak. Karena apapun bentuknya, kita dengan Pak Markus 12 tahun ini saya didampingi Pak Markus dan Pak Haryono selaku RT 04. 12 tahun RT 2 kali 6 tahun, RW 2 kali 6 tahun, tidak ada atas nama itu. Intinya permudah warga. Apapun yang diminta selagi tidak menyimpang dihukum, wajib teken. Lek enggak, ayo rame-rame ngelaporno. Mudun diogrok-ogrok ayo mudun ganti. SK itu gampang. Contoh, kenapa saya ngomong SK itu gampang? Bapak Jumati RT 01 dulu menggantikan almarhum Bapak Khairul Jalal di RT 1 meninggal. Saya dengan Bapak Michael Markus melakukan suatu percepatan agar penggantinya mendapatkan SK. Bisa ditanya sampai 1 bulan atau tidak? Sama beliau bisa ditanya. Alhamdulillah sudah. Undang-undang saya, pesan saya, sing rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara nomor 4, pemaparan visi dan misi calon ketua RW 15, Ibu Yanti Indrayani untuk memaparkan visi dan misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat nggih Bapak-bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah turut ikut hadir untuk menyaksikan jalannya acara pemilihan Ketua RW 15 pada malam hari ini. Saya sedikit cerita nih Bapak Ibu nih, sebentar loh. Ya, alhamdulillah
RW 15 sudah ada 14. Dan waktu itu abahnya menjabat RT 2 periode dan RW 2 periode. Dan pada saat itu RT kita mekar dari yang semula RT 03 RW 14 menjadi mekar RT 03 sampai RT 05 RT 01 sampai RT 5 RW 15. Waktu itu abahnya cerita sama saya, "Ma, kalau seandainya RW ini mekar gimana?" Saya belum paham mekar itu apa. Pemekaran RW itu kita buat RW sendiri, nggak ikut RW 14. Jadi kita harus pecah. Ya alhamdulillah setelah dengan berjalannya waktu, alhamdulillah RT kita dan RW kita pecah dari RW 14. Dan untuk mempersingkat waktu, saya baca sini ya, soalnya saya tulis. Visi misi saya adalah harapan saya dengan sudah menjabatnya. Maaf. Misi saya adalah Bapak Ibu warga RW 15 yang saya banggakan. Tujuan saya melanjutkan titah suami saya adalah atau Abah Tindek sebagai ketua RW. Tidak lain adalah meneruskan upaya Abah RW dalam mengurus banyaknya masalah di wilayah RW kita ini dan masih banyaknya perkara yang harus diselesaikan. Dan untuk RW kita, dan selanjutnya saya sebagai calon ketua RW 15 ini bertujuan juga untuk memajukan RW 15 dengan kader Surabaya hebat tanpa diskriminasi dari pihak manapun. Namun Bapak Ibu, pada malam ini dilakukannya pemilihan sekaligus pengumuman pemenang ketua RW terpilih di RW 15. Siapapun nanti yang jadi, semoga amanah dan tidak mempersulit warganya dalam perihal pelayanan. Yang penting kita kerja nyata nggih Pak nggih. Kerja nyata, bukan hanya ngomong aja. Dan insya Allah saya menang atau kalah itu sudah biasa. Kami juga siap kalah dan kami pun juga siap mengabdi dalam pemilihan RW. Pada malam hari ini, jika Bapak-Bapak Ketua RT terpilih yang mana SK-nya sudah ditandatangani oleh Bapak Camat pada Rabu kemarin dan dapat bersinergi dengan kami. Itulah visi misi saya dari kami dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan kepada tim panitia yang diketuai oleh Bapak Sumarno yang telah bekerja keras beberapa hari terakhir. Lalu yang kedua, saya mengucapkan selamat atas terpilihnya 5 ketua RT di wilayah RW 15, di mana SK dari Camat Rungkut telah terbit. Yang pertama, mohon izin bisa sekaligus berdiri biar kita semua warga RW 15 ini mengenal. Dan ini sebagai ketua RT 01, mohon izin bisa berdiri Pak. Oh, maaf. Ini jadi pemilihan wali kota menurut visi saya adalah terwujudnya masyarakat rukun warga 15 Kelurahan Medokanayu yang kreatif, mandiri, berdaya saing dan bermanfaat bagi ketua RT dan warganya. Kenapa yang pertama saya sebutkan bermanfaat bagi ketua RT? Selama ketua RW itu bermanfaat bagi ketua RT,
akan kesinambungan, nantinya para ketua RT pun akan berupaya bermanfaat bagi warga wilayahnya masing-masing. Yang kedua, bersaing dan berdaya, artinya RW 15 nanti ke depannya jangan sampai kalah bersaing dengan 14 RW di wilayah Kodokan Alu, sehingga nantinya program-program yang sebagian besar adalah meneruskan program-program dari Bapak RW yang lama yang belum terrealisasikan, kita akan bersama-sama gotong royong untuk merealisasikan program-program tersebut. Yang selanjutnya untuk misi, pertama membangun kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan memantapkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan takwa. Ini ada hubungannya dengan kita sama-sama beragama, saling menghormati. Pancasilais NKRI itu adalah di tangan para ketua RT, di koar-koar NKRI, dikala di tingkat RT guyub rukunnya saja tidak ada. Yang kedua adalah meningkatkan pelayanan publik dan membangun pelayanan kebutuhan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan ini vital dari seluruh masyarakat di Indonesia, vital sekali tentang kelengkapan administrasi kependudukan. Salah satunya adalah KK yang sekarang ini pemerintah kota lagi gencar-gencarnya mentargetkan untuk KK yang lama yang belum berpatok itu harus segera di-update dengan KK yang berpatok. Salah satunya nanti jika saya terpilih, saya ingin sinergi dengan para ketua RT untuk membantu masyarakat, membantu warga RW 15 untuk pengurusan KK tanpa warga ini keluar rumah. Jadi hanya melalui WhatsApp saja KK itu sudah selesai. Tidak harus hanya melalui WhatsApp, foto KK lama 1 sampai 5 hari kerja kita berupaya untuk selesai tanpa warga keluar rumah. Lalu yang ketiga, pemantapan pembangunan lingkungan RW 15 dengan meningkatkan guyub rukun sinergi antara ketua RT dan ketua RW. Sangat penting karena komando ada di ketua RT, yang memiliki warga ini adalah ketua RT. Warga ini misalkan malam ini saya terpilih, katakanlah ada warga RT 1 Mbak, misalkan lewat di depan saya belum tentu kenal. Namun di RT masing-masing pasti mereka akan mengetahui bahwa warga tersebut adalah warga beliau-beliau. Nah, sehingga sinergitas antara ketua RW dengan ketua RT itu sangat-sangat diharapkan oleh seluruh warga RW 15 agar kedepannya tentang pembangunan dan lain sebagainya, pembangunan dalam segala aspek itu bisa terrealisasi dengan baik. Yang keempat, menggali dan menumbuh kembangkan potensi masyarakat serta melestarikan budaya tradisional dan kearifan lokal. Menggali potensi lokal adalah di wilayah RW 15 banyak sekali UMKM yang bisa kita berdayakan, bisa kita membantu mempublikasikan, maupun kita bisa membuat suatu event-event yang terkait dengan UMKM agar peningkatan ekonomi di wilayah RW 15 bisa bertumbuh dengan baik, dan meningkatkan hubungan kemasyarakatan dengan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Apapun programnya yang dicanangkan, yang diinovasikan oleh para ketua RT dengan rasa guyub rukun, saya yakin program tersebut akan terrealisasi dengan baik. Karena gotong royong itu kalau tidak didasari dengan guyub rukun mustahil akan terrealisasi. Dan intinya, saya jika malam ini terpilih, saya akan sendiko dawuh kepada para ketua RT. Saya akan mensupport apapun programnya yang seharusnya visi-visi itu saya mengambil dari para ketua RT
karena yang punya warga ketua RT, bagaimana warga ini bisa nyaman dan aman, itu adalah punya ketua RT bagaimana betul-betul tercipta di wilayah tingkat RT. Saya kira cukup 2 menit ya. Mohon maaf kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dikenalkan untuk bertemu dalam suasana yang meriah untuk melaksanakan pemilihan ketua RW yang baru. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua RW yang lama, maksud saya Ketua RW, yang mana beliau telah memajukan wilayah RW 15 hingga saat ini. Jadi payah beliau, dedikasi beliau, saya banyak mengucapkan terima kasih. Selanjutnya saya mengucapkan juga kepada Bapak Panitia dan beserta peserta yang mana telah memberikan dedikasi ini pada malam ini sehingga terlaksana kegiatan kita pada acara ini. Dan saya juga mengucapkan kepada kalian semua terima kasih atas kehadirannya yang mana malam ini meramaikan pemilihan yang akan yang baru. Nah, dalam pelaksanaan ini saya memiliki suatu visi di mana saya akan menciptakan dan menjadikan lingkungan rukun warga 015 lembaga yang amanah, terbuka, bertanggung jawab, religius dan harmonis. Ini adalah visi saya. Kenapa? Saya menganggap bahwa ini penting karena sesuai dengan kemajuan dan perkembangan daripada RW 15 saat ini. Sementara kalau saya berbicara soal visi, saya akan melakukan dan memberikan pelayanan terbaik kepada warga dengan tulus dan ikhlas dengan pelaksanaan organisasi RW yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jadi saya akan melakukan terbuka Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan membacakannya. Memang saya tidak hafal, karena semalam saya mengelaknya, jadi terpaksa saya. Yang kedua, saya akan mencoba melakukan pemberdayaan peran aktif warga dalam kegiatan sosial atau kebersamaan dan mengambil prakarsa dan langkah-langkah nyata dalam pemecahan masalah di lingkungan RW 015. Yang ketiga, bersama seluruh warga berpartisipasi aktif menjaga kerukunan, keamanan, ketertiban, kebersihan dan keaslian di lingkungan RW 015. Dan saya juga akan menjalin kerjasama yang bermanfaat dengan berbagai lembaga, baik itu internal maupun eksternal. Selanjutnya, saya akan mendukung seluruh program pemerintah yang memberikan nilai tambah bagi warga dan lingkungan di RW 015. Yang keenam, saya akan mengembangkan sistem administrasi yang tertib dan modern dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti yang dijelaskan oleh calon dari dua tadi, sama-sama dengan saya pun mencoba menggali potensi warga di RW 015 dan lingkungan untuk pemberdayaan dan peningkatan sisi ekonomi. Ya, barangkali nanti ada masukan-masukan. Tetapi Bapak Ibu semuanya, visi dan misi saya ini tidak akan bisa terlaksana kalau tidak ada dukungan dari Bapak RT yang ada serta warga masyarakat yang ada di RW 015. Jadi kalau mereka tidak memberikan bantuan, tidak memberikan dukungan, percuma visi dan misi tidak akan bisa berjalan, apalagi tidak didukung oleh warga yang ada. Dan perlu Bapak ketahui, bahwa saya mencalonkan diri di sini untuk jadi ketua RW, saya siap untuk kalah, bukan siap untuk menang, tapi saya siap untuk kalah. Ya Bapak, jadi kalau Bapak mengatakan bahwa Bapak Badan siap tidak untuk kalah, maka saya mau mengatakan bahwa saya siap kalah. Ya, karena memang saya tidak memiliki dukungan yang banyak atau bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu saya. Ya, sehingga saya mengatakan saya siap untuk kalah. Begitu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan visi dan misi. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
Lanjut. Ini dari panitia pemilihan RW 15 Kelurahan Modok Nayu, Kecamatan Rukut, Kota Surabaya, periode 2023 sampai dengan 2027. Surat kesepakatan bersama calon ketua RW. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, para calon ketua RW 15, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut. RW 1. RW harus siap melayani administrasi kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. 2. RW harus bisa atau mau menangani permasalahan kemasyarakatan yang dihadapi warga RW 15 tanpa terkecuali. 3. RW harus siap berkoordinasi dengan semua RT dari segala hal. 4. RW harus bisa mengayomi dan melindungi supaya terciptanya keamanan dan kenyamanan di wilayah RW 15. 5. Keputusan dan kebijakan RW harus dicetuskan lewat musyawarah mufakat dengan semua RT di wilayah RW 15. 6. Jika ketua RW terpilih tidak dapat menjalankan 5 poin di atas, maka bersedia untuk mengundurkan diri atau diminta mengundurkan diri melalui mekanisme musyawarah warga RW 15. Terima kasih untuk penandatangan RT 1 sampai RT 5 dan calon ketua RW. Lima, monggo. Pak Markus, Mikael Markus, Sahe, Mikael Markus, Sahe, Darusa. Suara ketiga, Mikael Markus lagi.
Yang ketiga, keempat, Michael Markus juga 4. Yang terakhir, Ibu Yanti Indrayani. Nah, berarti untuk calon pemenang, semoga Bapak dan Ibu yang belum beruntung jangan bersedih. 5 tahun lagi. Ini 5 tahun ke depan di pundaknya Pak Markus RW 15, semoga tambah maju dan dapat melindungi warganya, mengarahkan dan menuntun arah pembangunan di RW 15. Semoga harapan terutama bapak-bapak RT yang wakili dari warga ini sudah tersampaikan, dan akhirnya sebagai pemenang Bapak Markus untuk RW periode 2023-2027. Monggo tepuk tangan biar rame. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa memilih calon RT dan calon RW pada malam hari ini. Sebagai pemenang Bapak Michael Markus sebagai RW 15 periode 2023-2027. RW 15 Satsurba. RW 15 Satpurba. Kantor Gria Perta.